Pemirsa, kasus hukum Nur Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan kasus korupsi di desanya menarik perhatian publik. Penyuluh anti korupsi menggelar sosialisasi agar warga tidak takut melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi. Itu saya Nurhayati, Keuangan Desa Citemu. Dukungan kepada Nur Hayati yang dijadikan tersangka oleh polisi setelah mengungkap kasus korupsi dana desa Citemu terus mengalir. Besarnya dukungan masyarakat kepada Nur Hayati kini membuahkan hasil dan status tersangka Nur Hayati tak akan dilanjutkan. Penyuluh anti korupsi meminta masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi, terutama di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, karena seluruh lapisan masyarakat berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Ya, kita pada intinya hadir di tengah masyarakat Desa Citemu ingin menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh saudari Nur Hayati ini sudah selesai dan kita mengharapkan tidak ada lagi rasa traumatik, ketakutan bagi masyarakat untuk berani menyuarakan, membongkar apabila ada korupsi. Itu karena yang dialami Nur Hayati kemarin itu sangat melukai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga kita hari ini hadir ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa Citemu agar tidak usah trauma lagi, tidak usah ketakutan lagi. Ke depan tidak ada lagi yang seperti ini dan kita berharap Desa Citemu ini menjadi percontohan bagi Indonesia agar semua desa berani mengungkap korupsi. Keberanian Nur Hayati hingga akhirnya mendulang banyak dukungan diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat agar berani mengungkap dan melaporkan berbagai kasus korupsi baik dari level bawah hingga skala besar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, profesionalisme kepolisian disorot setelah pelapor kasus korupsi jadi tersangka. Kini penyidik berencana untuk menghentikan kasusnya dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Mbak Pungki. Selamat sore. Baik, ini pasti menjadi salah satu concern Kompolnas, saya yakin, karena ini menjadi perhatian publik. Tapi kalau melihat dari kasus seorang yang mengungkap kasus korupsi harus jadi tersangka, bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi pertama waktu kami mendengar kasus ini, kami sungguh prihatin ya. Artinya ini kan proses lidik-sidik sudah berjalan 2 tahun. Nah, terus kemudian si Ibu Nur Hayati ini statusnya sebagai saksi. Nah, tetapi ketika beliau kasusnya dilimpahkan, kasus yang dilaporkan oleh BPD ya, termasuk juga dilaporkan oleh Ibu Nur Hayati karena Ibu Nur Hayati yang lapor ke BPD, Ya. ternyata ada petunjuk dari jaksa bahwa untuk mendalami lagi keterangan Nur Hayati. Nah, ini saya melihat dari sini kemudian masalah ini muncul. Kenapa? Karena pihak kepolisian atau dalam hal ini penyidik, tentunya penyidik ingin segera kasusnya P21. Ya. Nah, oleh karena itu semua petunjuk jaksa mesti harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Karena kalau tidak melaksanakan petunjuk jaksa, maka apapun yang dilakukan, katakan memberkas lagi, terus kemudian menyampaikan lagi, pasti akan dikembalikan lagi. Jadi bolak-balik perkara seperti itu. Hal seperti ini memang sudah sering terjadi gitu ya. Nah, Ya. saya melihat missing link-nya dari sini, Mas. Kemudian kenapa kok tiba-tiba Bu Nur Hayati yang dijadikan tersangka? Karena tadi kalau dengar apa yang disampaikan Bu Nur Hayati ini kan merupakan petunjuk dari jaksa yang harus dilakukan oleh penyidik seperti itu. Baik, tadi. Tapi kalau kita mengerunut lagi dari apa yang memang beredar juga informasinya bahwa sebetulnya yang menangani kasus ini penyidiknya sudah berkeyakinan bahwa Nur Hayati ini harusnya tidak menjadi tersangka. Apakah dalam prosedurnya bisa nggak seorang penyidik itu tadi mengabaikan petunjuk dari jaksa sebetulnya? Nggak bisa, Mas. Jadi kalau diabaikan petunjuknya itu pasti nanti P21-nya nggak akan jadi.
Jadi pasti akan dikembalikan terus jadi P19 terus sampai kemudian berulang kali. Jadi itu yang kemudian saya menyampaikan bahwa ini bentuk koordinasi yang kurang baik antara penyidik dengan penuntut umum, dengan kejaksaan. Nah, oleh karena itu memang wasidik yang memang diharapkan untuk turun dan kemudian melakukan pendampingan kepada penyidik. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Kompolnas pada saat kasus ini pertama kali mencuat, kami memang secara institusi tidak bisa mengintervensi proses penyidikan. Oleh karena itu kami mendorong wasidik selaku pengawas penyidikan untuk mendampingi atau memeriksa hasil pemeriksaan dari penyidik. Nah, kemudian kami juga ada banyak jalan menuju Roma ya, sesuai dengan KUHAP, maka Ibu Nur Hayati bisa melakukan pra peradilan. Oleh karena itu kami dulu juga mendorong Ibu Nur Hayati dan pengacaranya untuk melakukan pra peradilan. Nah, alhamdulillah kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat secara luas sehingga pihak Polri sendiri dalam hal ini Bapak Kabareskrim langsung bertindak cepat dengan kemudian memerintahkan kepada Rowasidik untuk segera membentuk tim dan kemudian membuat gelar perkara terkait dengan kasus ini. Nah, itu sebetulnya yang menjadi harapan Kompolnas agar review lebih lanjut lagi begitu, Mas. Nah, kemarin setelah ada review terus kemudian diputuskan untuk kasus ini tidak akan dilanjut seperti itu. Baik, mungkin ini sebagai pengetahuan masyarakat saja. Seandainya ada seorang penyidik begitu kan yang berkeyakinan ini bukan sebuah tindak pidana, tidak bisa ditempatkan sebagai tersangka, tetapi tadi ada petunjuk lain yang mungkin bertentangan dengan hatinya. Adakah upaya yang memang bisa dilakukan oleh seorang penyidik itu untuk mengadu, untuk mencoba untuk dalam tanda petik banding atau seperti apa? Adakah mekanisme itu? Ya, kami memang berterima kasih sekali ya dalam kasus ini ketika Ibu Nur Hayati menyampaikan kepada publik. Sehingga kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. Nah, oleh karena itu semua pihak bergerak. Nah, di satu sisi bisa melakukan wasidik bisa melakukan review untuk pendampingan karena memang seharusnya wasidik selalu mendampingi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa mengadukan permasalahan ini kepada pimpinan kejaksaan dan juga bisa mengadukan kepada komisi kejaksaan agar komisi kejaksaan juga turun untuk kemudian mereview juga kasus ini. Nah, Kompolnas yang bisa kami lakukan adalah melakukan klarifikasi kepada Polda karena ini di sini misalnya Polres Cirebon ya di bawah kewenangan Polda. Nah, kami akan klarifikasi kepada Polda dan juga di sisi lain juga kami akan mendorong wasidik untuk turun seperti itu. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Hasil klarifikasi dari Kompolnas sendiri terkait dengan profesionalisme dari penyidik dalam kasus ini, apakah dari awal sudah sesuai atau seperti apa Anda melihat pengungkapan kasus ini? Iya betul, ini tadi kaitannya memang dengan koordinasi dengan pihak kejaksaan ya. Dan ini di beberapa kasus memang sering terjadi adanya koordinasi yang menurut kami kurang bagus gitu sehingga memang banyak berkas perkara bolak-balik. Nah, oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian pimpinan Polri dan pimpinan kejaksaan agar meminimalisir bolak-balik perkara. Nah, kejaksaan sendiri juga sudah punya aturan terkait dengan meminimalisir bolak-balik perkaranya itu. Untuk kalau udah 2 kali ya udah deh dilanjut ke ke pengadilan seperti itu. Nah, tetapi kalau kali ini kan jangan sampai dilanjut ke pengadilan gitu. Nah, oleh karena itu ketika kasus ini viral itu bagi kami satu hal yang bagus sekali karena kami bisa langsung tahu permasalahannya seperti itu. Baik, ini kan ada pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa ini akan dihentikan. Apakah dalam konteks tadi sudah P21 sebetulnya kan sudah diajukan ke kejaksaan begitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak kepolisian? Masih adakah atau memang sepenuhnya sekarang di kejaksaan? Bisa koordinasi, Mas. Karena kebetulan juga Bapak Menko Polhukam
Bapak Menko Polhukam itu kan ketua Kompolnas ya, dan Betul, ya. sehingga beliau apa namanya, dan selaku Menko Polhukam sangat concern terhadap kasus ini. Nah, yang bisa dilakukan kalau menurut saya ini kan masih P21 tahap 1. Jadi belum tahap 2. Artinya apa namanya, tersangkanya dan juga barang buktinya masih belum diserahkan. Ya. Nah, oleh karena itu kami berharap ketika kasus ini mencuat, kemudian tim kejaksaan juga membuat eksaminasi, maka akan ada surat dari kejaksaan yang menyatakan bahwa berkas masih belum lengkap, dikembalikan. Nah, sehingga kemudian pihak penyidik akan bisa mengeluarkan SP3, akan bisa gelar perkara dan kemudian mengeluarkan SP3. Harapan kami seperti itu, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera dilakukan, karena juga untuk memberikan apa namanya, status pada Ibu Nur Hayati supaya nggak lama untuk Ya. menyandang status tersangka, seperti itu. Baik, jadi Ya. menurut Anda ini alangkah lebih baik diambil oleh penyidik mengeluarkan SP3 dibandingkan menunggu jaksa mengeluarkan SKP2 begitu? Iya, saya rasa penyidik lebih cepat untuk bisa mengeluarkan SP3, Mas. Yang penting koordinasinya saja disepakati bahwa apa namanya, kasus ini tidak dilanjut, maka segera dikeluarkan SP3 karena buktinya masih dianggap belum cukup. Nah, Baik. yang penting ini adalah keadilan buat Nur Hayati, berarti keadilan buat semua masyarakat yang anti korupsi dan melapor, berani melapor untuk mencegah tindak pidana Ya, korupsi. sekalipun di dalamnya itu tadi ada koordinasi yang kurang baik antara penyidik dan kejaksaan, tapi jelas yang terlihat publik adalah bagaimana publik ini juga dihadapkan pada seorang pelapor kok jadi tersangka, bagaimana dengan perlindungannya, ini kan diharapkan tidak menjadi presiden yang buruk. Ada hal yang mungkin menjadi catatan tersendiri dari Kompolnas untuk pihak kepolisian untuk bisa memperbaiki, ya, setidaknya dalam tanda petik citra yang mungkin ada kesan di masyarakat. Ini kok seperti ini sekarang gitu. Kami berharap momentum untuk koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan itu penting dibangun, Mas. Karena saya juga sering mendengar keluhan dari kawan-kawan penyidik terkait dengan penanganan kasus, misalnya ketika naik, mereka sudah menyatakan, ini seharusnya udah cukup ini P21 naik, dan kemudian bisa segera diterima oleh jaksa, ternyata dikembalikan dengan alasan belum cukup. Nah, ini seperti dalam kasus Nur Hayati ya, ketika penyidik tadi menyatakan kasusnya kepala desa sudah cukup dan diharapkan bisa langsung masuk ke pengadilan, tapi ternyata jaksa menyatakan masih belum cukup. Nah, koordinasi macam ini yang perlu harus diperbaiki agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari seperti ini. Baik, ini mudah-mudahan dan kita tunggu tentu saja ya tadi langkah dari penyidik secepatnya mengeluarkan SP3 untuk keadilan Nur Hayati dan keadilan publik tentunya. Baik, terima kasih Mbak Pungki sudah bersama kami. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, pemirsa, salam sehat.